mengatakan bahwa kalian kafir. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-47. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Bentar ya. Bang Edis lagi di WC, Bang? Bukan, ini tisu, bukan tisu WC ini. Tisu panjang begini buat anu. Buat cebok. Emang tisu WC kayak begini ya? Memang sulit ngomong sama mereka, saudara-saudara. Baik. Bang, ini Al-Quran bukan? Itu Al-Maidah 44 ini Al-Quran bukan? ya salah satu firman. Oke, Al-Maidah 44 Al-Quran ya. Apa dikatakan dalam Al-Maidah 44? Barang siapa Yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka itu orang-orang yang kafir. Oke. Jadi siapapun yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah maka kafir. Setuju? Iya. Baik. Saya tanya sama Anda, Bang. Menurut hukum yang diturunkan Allah, kalau orang mencuri, diapain? Dikisos. Kisos. Dipotong tangannya, betul? Salah satunya. Dipotong tangannya. Ada nggak orang kalau mencuri di penjara? Menurut hukum Allah. Terus saja. Tenang dulu, saya tanya dulu, Bang. Menurut hukum Allah, adakah di dalam hukum Allah itu kalau mencuri di penjara? Ada nggak? Ada. Ada. Memang orang Islam ini udah pada sinting. Coba di mana ayatnya? Kalau mencuri di penjara mana ayatnya? Ayat berapa? Ya, itu kan tidak di sana tidak dijelaskan. Oh, diada-adakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar. Bagaimana cara proses? Ada nggak ayatnya bagaimana proses? Nah, saya tunjukkan dulu. Bentar ya. Enggak, bagaimana proses untuk memotong tangan itu bagaimana? Bentar. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Menurut hukum yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Perhatikan. Ini surat Al-Maidah ayat 38, betul? Nah, Oke, apa bunyinya di sini? Bentar, ada iklan, bentar. saya pikir bunyinya All New Honda Cares itu. Nih, coba bacakan di sini. Mana sih? Mana tadi ayatnya? Enggak ini. didol itu, Bang. Nih. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka apa? Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Betul? Jadi menurut hukum Allah, kalau orang mencuri diapakan? Potong tangan. Potong tangan. Sekarang saya bacakan lagi, saya ingatkan lagi ayat ini. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka kafir. Sekarang saya tanya, orang Islam di Indonesia, kalau ada seseorang mencuri, maka yang dipakai untuk memutuskan perkara itu hukum Allah atau bukan? Hukum Allah. Dipotong tangannya? Iya. Jadi orang Indonesia kalau mencuri dipotong tangannya?
Enggak, kalau di Tuh kan, Indonesia. makanya orang Islam nggak ada yang waras. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang waras kalau dia ngomong agama Islam. Kenapa kalian tidak percaya dengan saya? Sekali lagi saya tanya bang, orang Indonesia, kita orang Indonesia kalau mencuri, maka perkara yang kita putuskan itu berdasarkan hukum Allah atau tidak? Pakai hukum Allah. Pakai hukum Allah, di penjara pakai hukum Allah. Jadi Sudah saya bilang teman-teman, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu beragama Islam. Sudahlah bang, sudahlah. Akuilah bahwa menurut Al-Quran, kalian itu orang-orang tapir yang bermunafik. Bahkan kalian itu tahu nggak, orang-orang yang paling dikutuk sama Allah itu orang-orang munafik, tahu nggak? Tahu ayat itu? Orang-orang yang paling dibenci sama Allah itu orang-orang munafik, dibenci sama Muhammad, tahu? Muhammad yang mana? Udah tidur sana bang, tidur di bawah sana bang, tidur kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tahu nggak kenapa ustadz nggak berani naik ke sini? Kalian tahu sebabnya apa? Karena mereka akan mengiyakan saya. Dan mereka nggak siap dengan statement itu. Nggak siap mereka. Takut mereka nanti kehilangan sertifikasi ceramah. Tapi mau gimana? Kalau ustadznya jujur, nanti sertifikasi ceramahnya dicabut. Itulah kenapa ada pensertifikatan pendakwah.